Bisa lambaikan tangannya, katakan shalom. Shalom, mantap. Pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, baik yang di rumah juga yang sedang online. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang pada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Kami bersyukur. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, kami mau agungkan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kaulah yang setia, Kaulah yang mulia. Kami mau pandang wajah-Mu Bapa, dan kami mau berseru, sebab kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatan kami Bapa, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku, amin, yang menopangku. Semuanya ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
harapan kami, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, kami mau agungkan Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan Yesus. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau tinggikan Engkau Yesus, Yesus. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Kau Allah yang setia, takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri, sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang bersujud, menyembah Engkau Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu Bapa, dan kami mau berseru, sebab kami percaya pertolongan kami tiada yang lain, hanya Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau selalu ada dalam hidup kami, dimanapun kapanpun kami berada Tuhan. Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa Tuhan yang selalu memegang teguh tangan kami, yang selalu membela kami, dan kami percaya Bapa, bagi masa depan kami pasti tersedia hal-hal yang cerah bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Sebelum duduk, tengok kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Jika sudah, silakan duduk. Oke. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Jangan lelah bekerja berladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, sebab Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya kita katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, yes, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita katakan, ratakan tanah
bergelombang, timbunlah tanah yang berundang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berundang, menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Yeah. Siap memuji nama Tuhan sekali lagi? Mana sore siap memuji nama Tuhan lagi? Amin. Kita katakan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Kita katakan Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamat. Hanya Kau Tuhan, yes. Kuasamu tercurah bagiku sekarang. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Engkau yang pegang hidup kami Bapa. Yes. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yes, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa menjaya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik puji nama Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Islam. Yesus Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Islam. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang pada Tuhan. Siapkan percaya Bapa, Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik bagi hidup kami. Engkau yang lebih sanggup pulihkan hidup kami Bapa. Kita mau katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau Allah yang setia selalu menolong kehidupan kami ketika kami tidak setia, ketika kami jauh daripada-Mu. Kau Allah yang selalu dekat dengan kami, menolong kami dan menunggu kami balik ke dalam pelukan-Mu Tuhan. Siang ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau merenungkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapi setiap hati kami menjadi seperti tanah yang subur di hadapan Tuhan, sehingga semua benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan gak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi akan selalu bertumbuh, akan selalu berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saudara berada yang mengikuti secara online. Baik saudara, puji nama Tuhan. Saya kali yang kedua setelah tadi pagi menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan rasanya siang ini saya lebih agak legaan sedikit saudara ya. Kenapa? Karena kalau tadi pagi saya berdiri di samping gembala Bapak Ibu, rasanya kok saya merasa kecil sekali gitu. Literally ya, secara harafiah saya kok jadi merasa kecil, dia kok gede amat, jadi agak kurang berimbang gitu. Tapi duduk di samping toga ya agak lebih enak lah gitu ya saudara. Dan lagi kalau khotbah di depan Pak Gem, itu kayak sidang skripsi saudara. Kayaknya kok kita lagi dihakimi begitu. Ini mau khotbah apa mau dinilai ceritanya begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu perkenalan lagi nggak ya? Nggak usah kali ya. Perlu ya, oke. Baik Bapak Ibu, nama saya Sugi Budiwan. Saya Sugi Budiwan, tapi nama panggilan saya Willy. Ya, jadi kalau saudara bingung, nggak usah bingung. Ya begitu aja, memang begitu adanya. Panggilannya Willy. Saya menggembalakan di Belanda dan warga-warga yang saya layani adalah warga-warga Prancis. Saya tinggal di sebuah kota yang namanya Buitenzorg, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak tahu mungkin sekarang ini lagi berpikir, ini pendeta ngomong sembarangan, apa memang dia lagi bohong, apa memang bullshit gitu ya. Nah, tapi saya memang nggak bohong. Saya menggembalakan, melayani di belakang bandara Belanda, ya. Belanda itu artinya belakang bandara. Warga yang kami layani warga Prancis, peranakan Cina Sewan, ya. Jadi anak-anak Cina benteng lah, gitu ya. Dan kalau saudara tahu Buitenzorg itu adalah nama lain dari kota Bogor. Ya, jadi dukunglah tanya saya itu ya. Bahasanya agak ke Belanda-Belandaan begitu. Baik, saya sudah menikah, istri saya 3, anaknya 3. Jadi ya anak saya sudah besar, yang satu sudah bekerja, yang satu masih kuliah, dan yang satu baru kelas 5 SD. Jadi biar kecil-kecil begini, saya udah bisa bikin anak besar. Ya saudara ya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita langsung buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-4. Ada suatu perumpamaan yang sangat terkenal, yang saya percaya kalau Bapak Ibu sudah menjadi Kristen cukup lama, sudah ikut Tuhan cukup lama, maka sudah akrab dengan perumpamaan ini. Ya, tadi pagi saya menyampaikan tentang dasar kehidupan spiritualitas. Ya, tetapi siang ini saya justru hanya ingin mengambil satu poinnya saja, bahwa memang dalam kehidupan kita orang Kristen hanya dikenal 2 jenis manusia. Ya. 2 jenis manusia ini digolongkan pada jenis yang akan selamat dan jenis yang tidak akan selamat. Kalau pagi tadi beda saudara, nggak seserem ini judulnya ya. Jadi 2 jenis manusia ini, penggolongan ini akan menentukan saudara masuk surga atau saudara masuk neraka. Saudara hidup kekal bersama Tuhan atau penghukuman kekal di dalam neraka. Ya ini yang akan kita renungkan hari ini sungguh-sungguh. Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Karena ayatnya cukup panjang, maka saya minta kita berganti-gantian bacanya. Saya ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-5, begitu selanjutnya sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Sudah ketemu ya? Apa memang lihat di sini ya? Oh iya, oke. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. 1, 2, 3. Haleluya, agak kompak ya saudara ya. Yang agak kompak ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel dan bangsa Indonesia punya beberapa kesamaan, common sense ya. Dan utamanya karena kita adalah negara agraris. Kita akrab dengan apa yang disebut pertanian. Mereka pun begitu, Saudara ya. Jadi apa yang Yesus sampaikan di dalam perumpamaan-perumpamaannya adalah hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari bangsa itu. Dan kali ini dia berbicara tentang satu kondisi di dalam perkebunan atau ladang gandum. Dia sedang menggambarkan suatu perumpamaan tentang apa yang terjadi di ladang gandum. Kita di sini nggak terlalu akrab dengan gandum. Kita akrab dengan sawah, padi. Saya lahir di Bogor, saya besar di Bogor, dan saya tinggal di Bogor. Saya akrab dengan apa yang namanya sawah. Dan kalau saya memperhatikan perumpamaan ini, saya tahu ada bagian dari proses penyemaian benih di sawah yang sama persis dengan apa yang digambarkan Yesus, meskipun beda gandum dan padi. Kalau saudara punya sawah, saya gambarkan saja ini sawah ya. Ini adalah petak besar sawah. Sawah itu dibatasi atau dibedakan dari pematang sawah yang di pinggir ini. Pematang ini gunanya untuk membedakan antara sawah satu dengan sawah yang lain, dan pematang ini berguna untuk berjalan melintasi sawah. Jadi kalau lewat sawah, saudara nggak boleh lewat tengah-tengahnya, mati kita dibacokin petani. Saudara harus lewat pematang ini, sambung menyambung, meskipun harus memutar-mutar, ya udah pasrah aja karena memang itu jalannya. Di dalam petak besar ini biasanya ada jalur di samping ini yang namanya irigasi atau pengairan. Untuk mengairi sawah, ya dikasih jalur air, dikasih got. Nah, suatu ketika kalau habis panen dan sawah ini kosong, biasanya mereka akan menyemai benih baru untuk ditanam baru, kan saudara. Dan mereka mengkhususkan satu bidang tanah di sini, di bagian sawah besar ini dibuat satu kotak kecil untuk menyemai benih. Ya, untuk menyemai benih. Di dalam penyemaian benih ini mereka menabur dengan asal-asalan aja. Kalau saudara lihat di dalam televisi, mereka nanam dengan mundur, begitu namanya nandur. Itu kalau sudah jadi benihnya. Tapi kalau belum, mereka sebar acak aja. Tentunya karena disebar acak, ada yang jatuh di sini, ada yang jatuh di sini, ada yang jatuh di sini, ada yang jatuh di sini. Perhatikan saudara ya, saya nunjuknya kemana, saudara perhatikan ya. Ini adalah tanah yang dikhususkan, dibuat sedemikian rupa gembur, dibersihkan sedemikian rupa, sampai benar-benar steril dan baik tanahnya. Bagaimana kalau waktu dia membersihkan ini ada batu-batu, dibuang ke sini Pak, ke samping sini, ke tempat yang ada gotnya. Sampah-sampah dan batu dibuang ke sini dengan harapan kalau ada air kencang, maka itu dibawa oleh air.
Nah, benih-benih yang Yesus gambarkan tadi, ada yang jatuh di tanah yang subur, ada yang jatuh di pematang, ada yang jatuh di tanah sini nih, di tanah yang berbatu-batu, banyak batu dilempar-lempar dari sini ini. Dan ada yang jatuh di tanah yang belum digarap, belum dibersihkan. Yang tidak murni. Oke? Yesus gambarkan begini. Yang jatuh di pematang akan selalu diinjak orang, karena ini tempat jalan kan. Tapi kalaupun tidak diinjak, saudara perhatikan di sawah itu akan selalu banyak burung. Burung itu akan makan yang kering, bukan yang masuk ke dalam tanah. Di sini kering, dia akan makan. Yang jatuh di tempat yang berbatu-batu di area got ini, tanahnya tipis karena banyak batu. Dan itu bisa membuat benih lebih cepat tumbuh. Lebih cepat tumbuh. Cepat gedenya, saudara. Yang di sini nih, dia lebih cepat tumbuhnya daripada yang di sini sekalipun. Yang di sini, dia akan tumbuh juga, jatuh di tanah-tanah ini. Tapi begitu dia tumbuh, Alkitab bilang begini, tadinya nggak kelihatan ada apa-apa di tanah. Sama kosongnya dengan yang di sini, cuma bedanya ini udah dibersihkan, ini belum. Yang jatuh di sini awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dengan batu, nggak ada masalah dengan apa-apa. Tapi ketika dia tumbuh, ternyata baru ketahuan, bukan cuman benih padi yang ada di situ, tapi juga ada ilalang di situ. Ada rumput duri di situ. Dia bisa tumbuh bareng dan makin besar tumbuhnya bareng. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Alkitab bilang begitu, ya. Nah, sekarang ini adalah perumpamaan dasar. Yesus bilang begitu dalam Injil Markus. Kenapa? Karena Yesus bilang, kalau yang ini aja kamu nggak ngerti, gimana caranya kamu mengerti perumpamaan yang lain? Ada sekitar 30 lebih perumpamaan yang Yesus sebutkan. Kalau murid-murid nggak bisa ngerti yang ini, maka yang lain jangan harap bisa ngerti. Ya, itu sebabnya perumpamaan ini adalah satu-satunya perumpamaan yang Yesus artiin langsung. Dikasih artinya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa belajar bagaimana caranya menafsirkan, mengartikan perumpamaan yang Yesus ajar. Tadi ada ayat, bagian ayat yang kita baca begini. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga. Kepada mereka enggak. Makanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Apa sih gunanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan? Apakah Yesus sedang mempersulit orang atau sedang mempermudah orang? Kalau seorang pengkhotbah pakai ilustrasi, itu bukan sedang mempersulit saudara. Dia sedang menolong saudara untuk mengerti lebih mudah. Kan begitu kan? Nah, Yesus juga begitu. Dia menyampaikan khotbahnya dalam bentuk perumpamaan supaya saudara dan saya di setiap zaman, di segala zaman bisa tetap relevan asalkan saudara tahu bagaimana cara mempelajarinya. Ya, cara mengupasnya. Nah, dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, Yesus menerangkan begini, bahwa yang namanya benih itu adalah firman Allah. Penabur benih adalah penabur firman Allah. Pada mulanya Yesus sendiri, setelah itu murid-muridnya. Setelah murid-muridnya terus turun sampai kita sekarang. Saudara yang mimpin komsel, saudara yang mimpin ibadah doa, saudara yang pendeta, kita ini penabur firman Allah. Dan benih itu adalah firman Allah. Lalu apa itu tanah? Yang membedakan 4 jenis tanah tadi. Itu adalah sikap hati orang di dalam menerima firman Allah. Waktu saudara dengar khotbah seperti ini, hati saudara itu akan berfungsi seperti tanah. Akan berfungsi seperti tanah. Tapi memang tanahnya beda-beda. Nah, dari golongan-golongan yang barusan diterangkan, hanya terdapat 2 golongan saja. 2 golongan orang. 1 golongan yang selamat, 1 golongan yang tidak selamat. Ini ekstrim nih saudara. Jadi orang Kristen jangan pernah berharap ada posisi netral, middle, di tengah. Kok saya mau jadi orang Kristen yang netral aja, orang Kristen yang tidak terlalu radikal, orang Kristen yang gak terlalu fanatik, di tengah kok, moderat. Tidak ada. Di Injil tidak ada posisi moderat, tidak ada posisi tengah, gak ada posisi netral. You maju atau you mundur, you kanan atau you kiri. Itu aja pilihannya.
Kamu mau selamat atau tidak selamat? Ya. Nah, adilnya firman Tuhan, dia menyebutkan bahwa dua golongan ini punya tiga kategori. Yang selamat punya tiga kategori, yang nggak selamat juga punya tiga kategori. Saya mau kupas yang nggak selamat dulu. Yang nggak selamat yang pertama dikatakan sikap hatinya seperti tanah yang keras pematang. Oke? Kenalkah saudara, orang yang sangat keras hatinya ketika kita nyampein tentang Yesus, dia udah langsung reject. Dia skeptis, dia langsung nolak. Kita ngomong soal firman Allah, kita kesaksian soal perubahan hidup sama orang ini. Maka seperti halnya kita nitipin air di punggung bebek. Kita sedang membungkus air dengan daun talas, nggak akan meninggalkan sisa. Pernah nggak sih saudara ketemu orang yang begitu? Orang yang begitu adalah orang yang akan mau kenal Tuhan. Orang yang tidak mau ada hubungannya dengan kekristenan. Ini orang tidak percaya Yesus. Oke? Setuju ya? Golongan yang tanah keras ini adalah golongan yang tidak pernah ada di gereja. Karena dia keras. Sekalipun sekali waktu. Mungkin firman Tuhan itu bisa punya peluang masuk dalam celah hatinya. Tapi setan, burung akan mencurinya. Ya. Orang yang keras hati, orang yang udah skeptis, orang yang udah kepahitan sama orang Kristen, susah gak mau dengar tentang Yesus, maka setan gampang sekali membuat dia gak bisa percaya. Semua kebenaran yang dia punya, yang dia terima, biasanya dicuri oleh setan. Itu yang pertama, gak usah ngomong banyak soal dia. Tapi yang kedua, jenis yang kedua dikatakan sikap hatinya menerima firman itu. Cuman dia gak punya kedalaman. Tanahnya tipis Alkitab bilang, karena tanahnya berbatu-batu. Gak ada kedalaman. Dan Alkitab bilang, orang yang punya sikap hati seperti ini, menerima firman dengan gembira. Bahasanya itu, bukan gembira sebetulnya, tapi dengan antusias. Pernah gak saudara di gereja, ketemu orang Kristen, yang pertumbuhannya begitu pesat. Sama-sama dibaptis. Sama-sama umurnya, sama-sama umur di gerejanya. Tapi dia bertumbuh lebih cepat, melayani lebih hebat. Pertumbuhan rohaninya kelihatannya lebih mantap. Pernah gak saudara ketemu begitu? Pasti pernah. Kita melihat kok apa yang terjadi dengan saya ya. Kenapa dia kok bisa begitu lebih dipakai Tuhan, bisa begitu lebih cepat berkembang. Tapi kalau saudara yang Kristennya cukup lama, saudara juga akan tahu bahwa orang-orang yang seperti ini, reaktif seperti ini, responsif seperti ini, punya karakter juga gak mudah kuat. Jadi gampang goyah. Bisa aja dia baperan, bisa aja karakternya jelek, pindah-pindah gereja, gak boleh ditegur sedikit, mudah kesinggung, sensitif, banyak penyakitnya. Orang-orang yang kelihatannya cepat bertumbuh itu, ternyata juga cepat berhilang. Gampang angkat tangan di gereja, tapi juga gampang angkat kaki dari gereja. Ya, orang-orang seperti ini kelihatannya kita bilang terus terang bahwa itu kesukaan penginjil. Kenapa? Karena dia lebih cepat merespon firman Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan langsung amin. Belum tahu artinya apa juga, pokoknya yang penting amin dulu. Nggak ngerti juga, yang penting amin. Dan orang-orang seperti ini diumpamakan seperti tanah yang berbatu-batu, nggak punya kedalaman, ada batunya tipis dia. Imannya tipis, pemahamannya tipis, nggak punya kedalaman. Kenapa? Karena dari dalam hatinya sebetulnya sudah ada sesuatu batasan yang membuat dia tidak bisa mendalami firman Tuhan. Nggak bisa dig down deep. Jenis yang ini adalah orang yang tidak akan selamat. Kenapa? Alkitab bilang kalau datang banjir, kalau datang panas, ketika matahari panas, namanya tanaman itu, dia akan mencari akarnya, mencari air ke bawah. Tapi ketika akarnya menyentuh batu, nggak ketemu air, dia akan layu dan mati. Oke? Jenis orang seperti ini, antusias sekali kelihatannya, cepat bertumbuh sekali. Tapi ketika pencobaan datang, ketika aniaya datang,
ketika tekanan hidup datang, dia gampang murtad. Alkitab yang bilang begitu, bukan saya. Kenapa dia nggak selamat? Karena dia murtad. Apakah murtad itu selalu diikuti dengan tindakan meninggalkan gereja? Belum tentu. Ada banyak orang murtad yang duduk di gereja. Kenapa? Karena tubuhnya ada di gereja, tapi hatinya nggak percaya Tuhan. Ya, makanya dia nggak selamat. Ini orang Kristen bukan? Ini orang Kristen. Dan biasanya dikenal sebagai orang Kristen yang luar biasa. Saking luar biasanya memang dia nggak biasa. Yang ketiga, jenis yang ketiga dikatakan adalah benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Pada awalnya tidak ada semak duri di tanah itu. Orang ini nggak punya masalah dengan kedalaman. Mungkin dia tidak terlalu antusias dengan firman Tuhan. Mungkin dia bertumbuh dengan perlahan. Dia dengan mantap dengan firman Tuhan, dia teliti firman Tuhan, dia cerna firman Tuhan, dia hakimi. Ini benar atau enggak? Ini firman Tuhan atau bukan? Dia nggak langsung meresponi altar call, dia gemetar datang sama Tuhan, dia nggak cepat untuk berbahasa roh, dia datang dengan tangisan. Mungkin seperti itu orangnya. Awalnya tidak ada masalah dengan tanah ini. Ada orang-orang yang datang sama Tuhan ketika belum punya apa-apa, ketika belum menikah, ketika belum dipakai, hidupnya belum dipakai Tuhan. Datang dengan ketulusan, kerendahan hati, dan kemurnian. Tapi seiring berjalan waktu akan menguji segalanya. Ketika mereka bertumbuh, kerohaniannya bertumbuh, ternyata hal-hal lain juga bertumbuh. Alkitab bilang, kenikmatan hidup, kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain. Ini yang menghimpit dia. Waktu susah, dia radikal sama Tuhan. Waktu nggak punya apa-apa, waktu kuliah, dia melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah memberkati hidupnya dengan kenyamanan hidup, nggak ada lagi radikalismenya di gereja. Dia udah mulai suka di rumah aja. Kadang online ini serba salah, saudara. Kita buat salah, nggak buat salah. Online melatih orang untuk ya udahlah, di rumah juga bisa. Hari-hari ini saudara mau lihat dengar khotbah yang bagaimana spektakulernya, banyak di YouTube. Saudara melihat pujian yang lebih hebat dari tadi, banyak di YouTube. Kita bisa ikut, kita bisa download, bahkan nonton kapan aja, di WC juga bisa. Dan itu membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Orang seperti ini awalnya mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika seiring pertumbuhan rohaniannya, keinginan-keinginan lain juga bertumbuh. Mulai motivasinya melenceng. Mulai ada niat-niat lain dalam pelayanan. Saudara hati-hati ya. Orang-orang seperti ini mungkin awalnya tidak ada masalah loh. Jadi kadang-kadang apa sih masalahnya? Oh, masalahnya ternyata kenikmatan hidup. Kalau yang jenis kedua tadi, justru kesusahan yang menghimpit dia. Penderitaan, tekanan. Orang yang jadi Kristen, pertama kali jadi Kristen, tahu bahwa ketika dia kenal Yesus dan terima Yesus, akan ada tekanan yang mulai ada di dalam hidupnya. Stressing di kerjaan, stressing di karir, di pergaulan saudara. Saudara lihat aja kita hidup di Indonesia kan, tepat sebetulnya firman Tuhan ini. Kita akan ada dalam tekanan keluarga yang gak seiman. Orang tua mungkin. Waktu saudara pilih Yesus, tekanan mulai datang. Dan bukan cuma tekanan, next time ada penganiayaan. Pak Haryanto pernah ngomong begini sama saya. Lu enak ya di sono. Enak kenapa? Bisa bikin spanduk gede-gede di depan. GBI Kedaung Barat. Gede di depan ruko kita. Lu emang kenapa? Apa salahnya spanduk? Tempat gua gak bisa. Lu kenapa gak bisa? Lu pontang selebar-lebarnya, genteng bocor, jendela pecah, kata dia. Oh begitu? Iya. Kenapa? Memang ada penganiayaan itu, kita gak usah tutup mata. Ada kok. Sebagai orang Kristen kita dianiaya secara moral, secara diskriminasi. Dan orang-orang seperti ini bisa tidak tahan datang ke gereja. Gak tahan menderita. Gak tahan tersinggung. Gak tahan tersaingi. Ada banyak hal kan. Kenapa? Karena dia tipis.
Tapi orang yang kedua juga, itu bukan karena penderitaan, tapi justru karena kenikmatan hidup. Jadi kadang orang Kristen memang serba salah sih. Susah dia meninggalkan Tuhan, senang dia lupa sama Tuhan. Ya kadang-kadang memang kita hidup ini gimana ya, dikasih sedang-sedang pengen menanjak, pengen meningkat, tapi dikasih susah juga kita lari dari Tuhan. Nah, saudara, 3 jenis orang ini hanya satu saja yang bukan orang percaya, tapi yang 2 adalah orang Kristen dan ada di gereja. Ya, ada di gereja. Jadi, saudara jangan lirik-lirik ya, jangan lirik-lirik ke kanan ke kiri, nanti pada kesinggung. Oke? Karena apa? Karena bisa saja kita adalah salah satu dari jenis ini. Bisa saja, ya. Nah, jenis yang kedua, jenis yang selamat juga punya tiga kategori. 3 kategori. Dikatakan yang ketiga ini dia bertumbuh dan berbuah. Sebagian jatuh di tanah yang baik, ayat ke-8. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 90 dong mestinya. Benar nggak? Dari 30, 60, 90 kudunya kan? Tapi enggak. Tuhan bilang 30, 60, 100. Itu bicara soal pertama soal pelipat gandaan, yang terakhir bilang soal kesempurnaan, angka 100 itu. Jadi begini, saudara yang selamat pun dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori. Ada yang menghasilkan 30, ada yang menghasilkan 60, ada yang menghasilkan 100. Ini tergantung dari apa? Ini tergantung dari kualitas tanah hati saudara. Apakah Alkitab yang kita baca, yang saya baca, dengan yang Pak Haryanto baca, dengan yang saudara baca, beda? Sama. Yang Pak Niko baca sama nggak? Yang Pak Stephen Tong baca juga sama. Tapi kenapa saya nggak bisa sebesar Stephen Tong ya? Kenapa saudara nggak bisa sebesar Pak Niko? Padahal Alkitabnya sama. Tuhannya sama. Roh Kudusnya sama. Bukan salah Roh Kudusnya, bukan salah Tuhannya, bukan salah Allahnya, bukan salah Alkitabnya. Tapi sikap hati kita yang beda-beda. Ada orang yang membajak hatinya sedemikian rupa sampai begitu subur, sampai bisa menghasilkan 100. Ada orang yang gak terlalu suka membajaknya, membiarkan saja, seada-adanya berusaha, seada-adanya melayani. Selamat sih, tapi dia cuma 60 buat. Bahkan ada yang mengerjakannya dengan serius pun hasilnya cuma 30. Tapi ada orang Kristen yang bilang begini, kok saya mah 60 aja deh. Saya mah 60 aja deh, cukup. Jangan-jangan kita bukannya 60. Ya, tapi karena kita kesombongan kita, kemalasan kita, membuat kita jadi nggak bisa dipakai Tuhan. Nah, saudara, sekarang setelah mengetahui faktanya, saya hanya menunjukkan faktanya bahwa nggak semua orang Kristen yang duduk di kursi ini bukan orang yang murtad. Orang Kristen yang duduk di kursi ini tidak semuanya akan selamat. Pak Gembala, saudara, lebih ekstrim lagi bahasanya. Ada yang murid, ada yang gerombolan kata dia gitu. Yang gerombolan nggak selamat, yang murid selamat. Oke. Saya sih setuju-setuju aja. Gembala saudara, ngapain saya lawan? Bukan lawan saya, ya. Tetapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah begini. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh, sebetulnya kita bisa membuat orang yang di kategori pertama tadi pindah menjadi kategori yang kedua. Asal kita tahu pokok masalahnya, ya. Alkitab bilang begini, orang-orang yang jenis yang pertama itu dikatakan begini, orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu.
Ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Masalah jenis yang kedua karena dia tidak berakar. Kekristenan yang dangkal. Bapak Ibu Saudara, saudara bergembira di tempat ini. Kenapa? Punya gembala yang sekaligus pengajar, ya, dosen. Sudah pasti apa yang dia sajikan setiap minggu melalui kajian yang cukup teliti. Ya, itu satu hal. Sehingga apa yang diberikan kepada saudara menjadi makanan rohani yang cukup selektif dan sehat menurut saya, ya, menurut saya ya. Saya kenal Pak Haryanto, saya tahu bagaimana cara dia mengupas firman. Dan saya lihat apa yang dihasilkan selalu makanan rohani yang cukup berkualitas. Ya. Nah, akan tetapi yang lebih penting bukan bagaimana saudara menerimanya, tapi bagaimana saudara bisa mengaplikasikannya, melakukannya. Ini bicara soal berakar dalam firman. Kita orang Kristen jangan cuma puas untuk mendengar. Setiap orang gak suka dapat berita bohong. Kalau saudara terima WA hoax, saudara akan mudah abaikan kan? Benar gak? Kita semua gak ada yang suka dibohongin. Kita semua suka dengar kebenaran. Suka dengar kebenaran, tidak selalu suka melakukan kebenaran. Itu dua hal yang berbeda. Senang kita itu dengar khotbah yang benar. Senang kita itu dengar kebenaran yang hakiki. Tapi persoalannya apakah hidup saudara diubah enggak dengan kebenaran itu? Itu yang menjadi persoalan. Tahukah saudara apa yang membuat orang-orang ini murtad? Orang-orang ini murtad dikatakan karena pencobaan, aniaya, dan tekanan. Benar nggak? Siapa sih Bapak Ibu saudara di sini yang nggak mengalami tiga hal ini? Sekalipun kita orang kaya. Orang kaya pun hidup under pressure kok. Hidup di bawah tekanan kok. Siapa di antara kita yang nggak mengalami tiga hal ini? Kita mengalami tiga hal ini. Alkitab bilang, diumpamakan seperti ini. Ketika matahari naik, ketika sinar matahari menyorot dia, ketika aniaya, kesusahan itu diumpamakan seperti sinar matahari yang panas. Dia menjadi layu. Dia menjadi layu dan mati. Kerohaniannya jadi layu dan mati karena penderitaan, cobaan, aniaya, dan tekanan. Masalahnya untuk jenis yang lain, jangan pernah berpikir begini Bapak Ibu ya. Lu gak tahu masalah gua sih. Kalau lu tahu masalah gua, lu gak akan ngomong begitu. Pak, Bu, Bapak Ibu Saudara. Kita semua punya masalah di takaran porsi kita masing-masing. Jangan pernah merasa bahwa saudara adalah orang paling menderita di muka bumi. Enggak. Kita semua juga punya masalah, Pak, Bu. Dan kita semua punya pergumulan kita masing-masing. Tapi sinar matahari kepada yang satu bisa membuat dia berbuah dan bertumbuh. Sementara sinar matahari menerpa yang satu, membuat dia mati dan kering. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ada gak di dunia ini pohon yang bisa berbuah tanpa sinar matahari? Gak ada. Dia berfotosintesis karena sinar matahari. Kita butuh sinar matahari untuk bertumbuh. Kita butuh sinar matahari untuk berbuah. Untuk satu kategori orang, sinar matahari penting. Untuk pertumbuhan imannya. Untuk satu jenis orang lain, sinar matahari membuat dia mati dan murtad. Pahit hati sama pendeta, pahit hati sama Tuhan, tapi malu tinggalin gereja. Tetap datang ke gereja sih, tapi gak bertumbuh. 1 tahun ini dia datang sama, minggu depan, tahun depan dia datang masih sama, 3 tahun ke depan dia masih tetap orang yang sama. Kalau ditanya, gua ingin seperti Yesus. Yesus dulu sama, sekarang sama, selamanya sama. Kan pengen seperti Yesus, tidak berubah. Ada orang yang begitu, saudara. Tapi Alkitab mengajar kita berbeda. Matahari yang sama bisa membuat saudara bertumbuh. Caranya, saudara berakar. Menggali dalam-dalam sampai ketemu air. Sampai ketemu firman Tuhan. Dalam hal berakar itu, dalam hal menggali dalam-dalam itu bicara soal melakukan firman Tuhan Bapak Ibu.
Jadi pertumbuhan rohani orang Kristen itu tidak ditentukan dari apa yang dia dengar. Ya, perhatikan. Memang iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul? Tapi dalam kita bertumbuh nih, itu harus dengan cara melakukan firman. Itu seperti orang menggali prosesnya. Hari ini saudara melakukan firman, mungkin belum tentu dapat solusi. Belum tentu dapat suara Tuhan, belum tentu ketemu Tuhan. Keep going. Terus lakukan. Ada orang yang berhenti mengasihi gara-gara kesel. Saya udah nggak bisa lagi berhenti, saya udah nggak bisa lagi mengasihi dia. Dia orangnya bokamsyah, nggak bisa dikasihi, nggak bisa ditolong. Saya udah pegel sama dia. Saudara perhatikan ya, Tuhan mengajar kita untuk melakukan terus. Bahkan ketika dia ajar kita untuk mengampuni. Berapa kali saya mesti mengampuni? Orang benteng gampang, sekali ya, gue hitung lu. Udah sekali nih. Besoknya baru 2 kali. Jangan sampai 3 kali. Ada lagunya kan saudara, jangan sampai 3 kali ya dangdut. Kita orang benteng suka berhitung. Meskipun pada blow on matematikanya, tapi suka berhitung. Ngitung kesalahan orang. Padahal Yesus bilang, berapa kali kita harus mengampuni? 70. Saudara hitung aja. Jadi kadang-kadang saya suka bertanya sama jemaat, lebih gampang mana melakukan firman Tuhan ini? Berjalan di atas airkah? Atau mengampuni? Jangan buru-buru jawab, belum pernah sakit hati sih. Lebih gampang mana? Mengubah air menjadi anggur? Atau memberi pipi saudara untuk digaplok? Belum pernah diludahin sih, belum pernah dikepret orang, gimana rasanya? Perihnya gak terlalu. Luka hatinya itu saudara, terluka rasanya, apalagi yang ngegaplok ojek online. Waduh, rasanya kita terhina. Ya. Nah, artinya begitu, kita berakar. Bisa gak? Bisa. Bisa gak kita pindah kategori dari kategori yang kedua ini? Bisa. Saudara bisa menyingkirkan batu-batu tadi. Kita orang Kristen suka pasang batas, saudara. Saudara tahu nggak pintu hotel? Kan suka ada grendelnya tuh ya. Kalau dibuka, ceklek, cuma segitu doang. Ada apa? Laundry pak. Oh iya, tunggu bentar ya, tutup lagi, keluarin laundrynya. Anak Tuhan juga suka begitu. Seringkali kita buka hati sama Tuhan, segini aja. Jangan masuk lebih dalam Tuhan, hidup saya bisa terganggu. Jangan terlalu dalam lagi, keluarga saya bisa kacau. Orang Kristen itu suka yang moderat kan, suka yang sedang-sedang saja kan. Kita nggak suka terlalu fanatik. Padahal Alkitab nggak ngajar begitu. Ya. Lalu jenis yang ketiga dikatakan, dan yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan hal lain. Sering kali kita lebih memikirkan apa yang belum ada. Kita ini seperti pasang payung sebelum hujan. Kayak ronggeng monyet kita ini. Sering kali kita pakai payung sebelum hujan. Khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Saya nggak bilang waspada itu jelek. Enggak. Tapi khawatir berlebihan juga membunuh iman saudara. Saudara jadi nggak percaya Tuhan. Ya, jadi kekhawatiran orang kaya itu seharusnya hidupnya kan senang kok. Kalau orang susah wajar murtad. Kalau orang kaya juga selalu dihantui dengan kekhawatiran. Apakah kekayaannya akan bertahan atau enggak? Bisa bertambah atau enggak? Ya jadi jangan pernah berpikir, aduh cuman saya yang merasakan derita ini, kamu sih ngomong aja enak karena kamu nggak ngalamin. Enggak begitu saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana caranya? Ini yang terakhir ya saudara, saya tahu saya udah kelewat banyak. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa pindah dimanapun posisi saudara hari ini, di kategori manapun saudara hari ini. Dalam ayat yang terakhir bilang begini, dan akhirnya, bukan yang ini, sorry. Dalam Lukas tadi ayat yang terakhir bilang begini.
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau hari ini saudara nggak bisa ingat khotbah yang panjang, nggak ngerti arah tujuannya kemana sih ini orang khotbah, ingat aja satu hal ini, ketekunan. Ada di kelompok mana Bapak Ibu hari ini? Di kelompok yang susah, di kelompok yang lagi kejepit, di kelompok yang lagi dalam aniaya. Saudara tekun saja cari Tuhan, tekun saja melakukan perintah Tuhan, tekun mengaplikasikan firman, hidup aja dalam ketekunan. Anak-anak muda sekarang mesti belajar soal ketekunan. Saudara datang ke gereja ini salah satu cara melatih ketekunan. Kita tekun cari Tuhan, kita tekun melakukan firman Tuhan. Kalau saudara tekun, itu sama aja kita sedang merambatkan akar kita dengan penuh ketekunan sampai mendapatkan air kehidupan. Ya, saudara yang sedang di kelompok yang ketiga, orang-orang yang sedang ada di dalam kekhawatiran, tekun mengandalkan Tuhan, hidup dalam ketekunan aja. Saya percaya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, saudara tekun saja. Dalam keadaan senang jangan lupakan Tuhan. Tetap belajar mengandalkan Tuhan. Walaupun kita berkelimpahan, itu semua sementara. Oke? Saya belajar ini di masa-masa pandemi. Saya ngelihat benar gimana uang tidak bisa menolong kita. Harta benda, orang-orang kaya yang kita lihat pulang gak bawa apa. Tadinya sih kita cuma bisa nyanyi, ku tak membawa apapun juga. Tapi begitu ngalamin, saudara, ngenes rasanya. Saya baru di zaman COVID ini. Ternyata harta benda, kayak kekuatan kita, posisi kita, jabatan kita, gak ada beda. Gak bisa nolong kita. Yang bisa menolong kita, ketekunan kita mengandalkan Tuhan. Walaupun saudara kaya, mampu, kuat, jangan jumawa. Apa jumawa itu ya? Sombong ya, jangan sombong jadi orang. Tetap belajar mengandalkan Tuhan. Mengerti, memahami bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan. Semua talenta kita nih. Saudara bisa nyanyi, saudara bisa WL, saudara bisa main musik, saudara bisa melayani Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Gak usah sombong. Di dalam kelimpahan berkat pun tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Saya berdoa saudara dan saya, kita bisa sama-sama setiap kali mendengar firman. Firman itu berbuah dalam kehidupan kita. Manis buat orang. Jadi ketika orang lihat saudara, apapun yang saudara alami, entahkah itu kesusahan, aniaya, tekanan, ataupun itu kenikmatan hidup, tidak membuat saudara murtad dan tidak membuat saudara jumawa melupakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran.
Siang ini saudara dengar firman Tuhan. Mari kita garap hati kita. Berdoalah supaya Tuhan membuat hati saudara seperti tanah yang subur di hadapan Tuhan. Prestasi kita sebagai orang Kristen bukanlah seberapa lama kita ikut Tuhan. Tapi prestasi kita sebagai anak Tuhan adalah sebagaimana kuasa Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi kesukaan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika orang melihat hidup saudara dan saya, orang melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Kasihnya, keharumannya akan menjangkau orang-orang lain yang bersentuhan dengan hidup saudara. Hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan dan hatimu keras, mari lembutkan hatimu. Biar benih kebenaran firman itu boleh selalu masuk menjadi rema bagi saudara. Sehingga ketika kita iring Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi ketika Tuhan datang menjemput kita, kita tahu bahwa kita telah menjadi hamba-Nya yang setia. Tetaplah tekun mengerjakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi jangan menyerah. Terus andalkan Tuhan. Terus undang Tuhan berjalan bersama saudara. Sehingga kehidupan kita tidak akan selalu sama. Kehidupan Kristen kita akan selalu menanjak, selalu naik dan selalu naik. Sehingga gereja ini tidak akan pernah sama. Persekutuan di tempat ini tidak akan pernah sama. Tuhan akan menambah-nambahkan hikmat, marifat, kuasa, keajaiban, mujizat, berkat akan terus ditambahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati segala aspek dalam kehidupannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk amplopnya berwarna kuning dan biru. Juga tersedia QRIS di tembok kanan depan belakang Bapak Ibu. Bisa scan untuk rekeningnya Bank BCA atas nama GBI Katariso. Oke, jika sudah, mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami ingin bawa persembahan kami, Tuhan yang memberkati persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita maju satu persatu, tetap menjaga protokol kesehatan. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sementara kita akan menyaksikan warta, saya persilakan.
Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 30 Oktober 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak atau Ibu membawa putra atau putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan 2 November pukul 19.30 malam diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari hadirilah ibadah DKP, doa komitmen pelayan yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 5 November 2022 jam 5.30 pagi. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Katarizo tahun 2022 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Ibadah diadakan 2 kali pukul 7.00 dan pukul 09.30 pagi. Bertempat di gereja, ibadah disertai adanya acara door prize. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini, dapat memberi bantuan materi atau voucher door prize. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan, tanggal 6 November 2022, jam 7 dan 9 pagi. Diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Wanita, hadirlah ibadah WBI Katarizo yang diadakan Sabtu depan tanggal 5 November 2022 jam setengah 4 sore bertempat di gereja. Setelah ibadah ada kegiatan kreativitas kuliner memasak yang dipandu oleh Ibu Ernawati. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum wanita Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara David Leonard Munte, Saudari Cynthia Rahel Minata, Ibu Irena Pitupulu, dan Saudara Bernardo Budi Christian. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan. Jangan lupa ya, bagi para pelayan Tuhan, Sabtu ini ada ibadah doa komitmen pelayan jam 5.30 pagi bertempat di gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu yang tak berkesudahan atas kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan, dalam persekutuan yang indah ini Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan, biarlah hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan. Biar menjadi dupa yang berbau harum Tuhan, setiap penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami memiliki sikap hati, biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Begitu juga Tuhan, kehidupan kerohanian kami Tuhan mau untuk kami tetap terus bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami menghasilkan buah-buah yang manis. Mari Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sugi Budiwan Tuhan, yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu dari pagi dan sampai ibadah yang kedua ini. Berkati keluarganya,
anak istrinya, berkati pengembalaannya, dan berkati segala aspek kehidupannya. Dan lewat pelayanan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami turut bersuka cita Tuhan buat rekan kami berulang tahun buat minggu ini. Kami berdoa Tuhan buat saudara David Leot Munte, saudari Cynthia Relwinata, buat Ibu Iren Napitupulu, dan buat saudara Bernardo Budi Christian. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Biar dengan tambah usianya, tambah cinta kasihnya di hadapan Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduannya, harapan dan cita-citanya, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan Tuhan gerejamu, Jemaat Katarejo dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Gereja ini ada hingga saat ini semua karena kuat kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, setiap kegiatan, program, kinerja yang ada, kami terus melibatkan Tuhan, biar tangan Tuhan turut campur tangan. Karena itu Bapak, setiap ibadah yang ada, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, sampai ibadah Natal nanti Tuhan, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Dan ibadah yang berlangsung, biarlah hadirat Tuhan, lawatan Tuhan mengurapi, memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang turut beribadah. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah, maka Engkau akan memberkati, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Mari terus berikan kami Tuhan haus dan lapar untuk kami mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Karena ibadah ini adalah mengandung janji Allah yang kekal, membawa kami kepada kekekalan. Berikan terus kami kesatuan hati, mulai dari jemaat pengurus sampai gembala jemaat Tuhan, untuk kami sama-sama mau dibentuk dan dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Rapi terus Tuhan Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan untuk membawa kami juga Tuhan menjadi umat-umat yang mencintai Tuhan, yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Karena itu Bapak, biarlah urapan Tuhan terus mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan dimanapun melayani. Berkati kesehatannya, berkati keluarga buat Ibu Gembala, begitu juga buat anak-anaknya dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa juga Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Biarlah hikmat Tuhan terus mengurapi setiap pemimpin kami yang ada di atas presiden Tuhan, bahkan di jajaran lainnya yang di bawah Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk membawa bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Mari biar Tuhan, kerinduan kami, biarlah keadilan dan kesejahteraan itu dapat terrealisasi, dapat dapat merata Tuhan, dirasakan semua masyarakat kami Indonesia ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kerinduan kami juga Tuhan, agar yang terbaik dari surga terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Saat ini Bapak, saat ini krisis ekonomi sedang melanda bahkan dunia Bapak. Tapi kami percaya sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat, sebagai anak-anak Allah, tidak perlu khawatir dan gentar. Kami tetap berpegang teguh Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Sebab apapun yang terjadi semua dalam kendali Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Saat ini apapun profesi kami Tuhan, apapun kegiatan kami, biar Tuhan memberkati dan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Karena itu jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lain, di akhir ibadah ini biar kita menerima berkat yang daripada Dia. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang
setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.